Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahma Alfiana dengan NIM 289215038 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas A. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM. Video ini membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26, PPN, dan yang terakhir membahas PPNBM. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu PPh pasal 23. Pengertian pajak PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti atau hadiah, dan penghargaan, selain yang dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Adapun objek pajak pasal PPh 23 adalah meliputi penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa kendaraan atau sewa sound system. Dalam hal ini, sewa tanah dan bangunan tidak termasuk. PPh 23 juga diterapkan dalam imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultas. Misalnya, jasa perbaikan, jasa kebersihan, dan jasa catering. Selanjutnya ada pemotongan PPh 23 pajak dalam bentuk badan. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Keempat, bentuk usaha tetap. Kelima, agen perusahaan luar negeri. Keenam, wajib pajak orang pribadi. Adapun pemotongan PPh 23 pajak oleh orang pribadi. Yang pertama ada akuntan, kedua arsitek, ketiga dokter, keempat notaris, kelima pejabat pembuatan akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Yang terakhir, wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Selanjutnya kita masuk ke subjek yang dipotong pajak jenis jasa PPh 23. Berikut adalah subjek yang kena pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada wajib pajak atau WP dalam negeri, bisa WP orang pribadi atau badan. Yang kedua, bentuk usaha tetap. Selanjutnya ada objek penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23. Yang pertama ada dividen, adalah hasil yang dibayar oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham dan uang tunai. Yang kedua, bunga dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga, hadiah yang telah dipotong pajak penghasilan sesuai pasal 21. Yang keempat, sewa kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kelima, imbalan jasa selain yang sudah terpotong pajak PPh pasal 21. Selanjutnya, penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi BUMN,
atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Yang keempat, bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana selama 5 tahun. Pertama, sejak pendirian atau pemberian izin usaha. Yang kelima, SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Keenam, bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menke yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. Selanjutnya, ketentuan saat terutang, penyetoran dan laporan PPh pasal 23. Yang pertama, PPh pasal 23 disebut terutang manakala tiba pada akhir bulan masa dilakukannya pembayaran atau sudah masuk pada jatuh tempo. Kedua, PPh pasal 23 harus disetor pemotongan pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya pasca bulan terutang. Ketiga, SPT PPh harus disetor ke kantor pelayanan pajak setempat minimal 20 hari pasca masa pajak berakhir. Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Yang kedua, pemotongan 15% dari jumlah bruto atau bersifat final atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya bila jumlahnya lebih dari 240.000. Yang ketiga, pemotongan 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau tidak termasuk sewa tanah dan bangunan. Yang B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lainnya selain objek PPh pasal 21. Cara menghitung PPh pasal 23, yang pertama, pasal PPh 23 atas. Yang pertama ada dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ketiga, royalti, dan yang terakhir hadiah dan penghargaan. Rumusnya adalah PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali bruto. Yang kedua, pasal PPh 23 atas sewa dan penghargaan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 10% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Rumusnya adalah PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 10% dikali bruto. Yang ketiga, PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan hukum, jasa konsultan pajak, dan jasa lain. Rumusnya adalah PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali perkiraan penghasilan neto dikali bruto. Besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 30% atas imbalan sehubungan jasa profesi, jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi, jasa akuntan dan pembukuan, jasa penilaian, dan jasa aktuaris. Kita masuk ke penjelasan PPh pasal 24. Pengertian PPh 24. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pasal 24 ayat 1 PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayarkan
atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang memberikan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sebuah dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat yang pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kelima, penghasilan BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau keseluruhan hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap dalam negara tempat harta tetap berada. Kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Yang pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak dalam adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada. Kelima, penghasilan untuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Penghasilan dan pengalihan sebagian atau keseluruhan hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada. Selanjutnya, tarif pajak penghasilan pasal 24. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang undang-undang berdasarkan PPh atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karena PPh pasal 24 merupakan sebagai pengurang jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, maka perhitungan tarifnya menggunakan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh.
yakni tarif pajak progresif. Pajak penghasilan progresif sendiri diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam pasal 17 tersebut dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikarenakan tarif pajak atas penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, tarif pajak 5% untuk penghasilan hingga 50 juta. Yang kedua, tarif pajak 15% untuk penghasilan di atas 50 juta hingga 250 juta. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk penghasilan di atas 250 juta hingga 500 juta. Dan yang terakhir, tarif pajak 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Tarif pajak penghasilan pasal 24 ditentukan sesuai dengan negara masing-masing. Tarif pajak luar negeri adalah 40%, sedangkan tarif yang berlaku di Indonesia sebesar 25%. Selanjutnya, kita masuk ke PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran tiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan untuk melunasi pajak terutang dalam rentang waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Tentang pajak PPh pasal 25. Yang pertama, PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Yang kedua, angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu. Terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan sanksi keterlambatannya. Yang terakhir, perhitungan pajak yang dibayarkan akan sama besarnya, namun ketika pembayaran tanggungan pajak dilakukan secara diangsur, maka beban yang dipikul oleh wajib pajak akan terasa lebih ringan. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 adalah dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh. Dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 ayat yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan pasal 23 15% berdasarkan dividen, bunga royalti dan hadiah serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22. Pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25. Tarif PPh pasal PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah yang pertama, sampai 50 juta sama dengan 5%. 50 juta sampai 250 juta sama dengan 15%. 250 juta sampai 500 juta sama dengan 25%. Di atas 500 juta sama dengan 30%. Pembayaran angsuran PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali 25% atau tarif pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh.
Selanjutnya, perhitungan angsuran PPh pasal 25. Wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk tuan hakim berdasarkan SPT tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak orang ketiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta. PPh 24, pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7,5 juta keseluruhan dapat dikreditkannya. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 adalah PPh terutang berdasarkan SPT tahunan PPh tahun 2016. Kredit pajak tahun 2016 sebesar 50 juta. PPh pasal 21 15 juta, PPh pasal 22 10 juta, PPh pasal 23 2,5 juta, PPh pasal 24 7 juta 500. Total kredit pajak yaitu 35 juta. Dasar perhitungan angsurannya yaitu 15 juta. Besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh pasal 25 dalam tahun 2017 adalah 15 juta dibagi 12 yaitu 1.250.000. Selanjutnya ada jenis pembayaran PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP sampai OP SPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OP SPT sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan selama 12 bulan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu WP OPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lainnya atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25. Apabila wajib pajak terlambat membayar, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya, untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, wajib pajak dikenai bunga 2%. Online pajak adalah aplikasi hutang, setor, dan lapor pajak menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh pasal 23 dan PPh pasal 21 yang Anda butuhkan sebelum membuat laporan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 26. Pengertian PPh pasal 26 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. PPh pasal 26 mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia
yang melakukan transaksi pembayaran kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Dasar hukum. Yang pertama, pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK .03 2008 tanggal 31 Desember 2008. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 PMK .03 2008 tanggal 31 Desember 2008. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 PMK .03 2009 tanggal 22 April 2009. Yang kelima, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 KMK .04 1999 tanggal 24 Agustus 1999. Yang keenam, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 KMK .04 1999 tanggal 24 Agustus 1999. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 KMK .04 1994 tanggal 27 Desember 1994. Yang terakhir, Peraturan Dirjen Pajak Nomor per strip 52 PJ 2009 tanggal 24 September 2009. Adapun wajib pajak. Yang pertama, seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Seorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun. Dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap Indonesia. Adapun pemotongan PPh pasal 25, yang pertama badan pemerintah, kedua subjek pajak badan dalam negeri, ketiga penyelenggara kegiatan, keempat bentuk usaha tetap, kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, keenam wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Selanjutnya ada tarif untuk PPh pasal 26. Tarif 20% atau final atas jumlah bruto yang dikenakan atas: pertama, dividen, kedua, bunga, ketiga, royalti, keempat, intensif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, kelima, hadiah dan penghargaan, keenam, pensiun dan pembayaran berkala, ketujuh, premi swab dan transaksi lindung lainnya. Dan yang terakhir, perolehan keuntungan dari penghapus hutang. Selanjutnya, tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari: yang pertama, pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, kedua, premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Keuntungan tarif 20% mengerti kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tarif 20% atau final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau penghasilan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan pelindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap didirikan di Indonesia.
Yang kedua, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Yang terakhir, tingkat berdasarkan perjanjian pajak yang dikenal sebagai JGI, penghindar pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain. Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Pembahasan selanjutnya mengenai PPN. Pengertian PPN. PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Pajak ini merupakan salah satu sumber pemasukan negara atas konsumsi masyarakat. Pengertian PPN adalah suatu pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli yang terjadi karena adanya pertambahan nilai. Pungutan tersebut dibebankan pengusaha yang sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang membayar PPN adalah konsumen akhir. Sementara yang memungut, menyetor dan melaporkan PPN ke negara adalah penjual atau pedagang. PPN yang dipungut oleh penjual bukannya masuk ke dalam kantong pribadi, melainkan akan disetor kepada negara, dan pengusaha yang menyetorkan PPN merupakan pengusaha yang sudah masuk dalam kategori PKP. Ditinjau dari prosesnya, PPN merupakan pajak yang tidak langsung. PPN di Indonesia. Sebelum diberlakukannya PPN di Indonesia berlaku pajak pembangunan I atau PPBI dan pajak peraturan PPE. Namun dilihat dari prakteknya, PPBI dan PPE masih menggunakan praktik-praktik kolonial Belanda. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang PPN mengalami 3 kali perubahan. Tujuan perubahan Undang-Undang PPN tersebut: yang pertama, menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan sederhana. Kedua, meningkatkan pemasukan negara. Ketiga, meningkatkan kepastian hukum dan keadilan. Keempat, mengamankan pemasukan negara agar dapat melakukan pembangunan nasional secara mandiri. Lalu ada karakteristik. Yang pertama, PPN merupakan salah satu contoh pajak tidak langsung. Maksudnya, pembayaran pajak konsumen akhir dan penanggungan jawab atas pembayaran pajak ke kantor pajak atau penjual dilakukan oleh orang yang berbeda. Yang kedua, objektif karena besarnya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan objek pajak atau barang dan jasa yang ditransaksikan, bukan bergantung pada subjek pajaknya, siapa pembayar pajak. Yang ketiga, multi-stage tax karena pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi karena sejak keluar dari pabrik. Yang keempat, menggunakan faktur. 5. Dipungut atas dasar konsumsi dalam negeri. Selanjutnya, menghindari double tax karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilai saja. Ketujuh, non-duplikasi karena terdapat mekanisme perkreditan pajak masukan. Kedelapan, perhitungan PPN menggunakan cara pengurangan tidak langsung dengan menghitung besarnya pajak masukan dan pajak keluaran. Berdasarkan kena pajak, ada beberapa produk yang tidak dikenai pajak. Di bawah adalah barang yang tidak dikenai PPN, yaitu yang pertama ada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh sangat banyak orang. Contohnya beras, jagung, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kedua, makanan dan minuman yang dihidangkan di restoran, hotel, rumah makan.
Yang ketiga, hasil penerbangan atau pengeboran yang langsung diambil dari sumbernya. Contohnya, minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, garam batu, marmer, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji bauksit. Yang keempat, emas batangan, uang dan surat berharga. Contoh saham dan jasa yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut: jasa layanan sosial, jasa layanan kesehatan medis, jasa finance atau keuangan, jasa yang kerohanian atau keagamaan, jasa edukasi atau pendidikan, jasa hiburan dan kesenian, jasa penyiaran yang tidak digunakan untuk iklan, jasa angkutan umum darat dan air, jasa ketenagakerjaan, jasa di bidang perhotelan, jasa pengiriman uang yang menggunakan wesel pos, dan jasa catering atau boga. Dasar-dasar pengenaan PPN. Besarnya PPN yang terutang dapat diketahui dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak atau DPP yang meliputi beberapa hal. Sebagaimana penjelasan di bawah ini. Yang pertama, harga jual. Nilai berupa uang ditambah semua biaya asuransi, biaya pengangkutan, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi dan biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Potongan harga yang tersebut dalam faktur pajak sama dengan harga jual. Yang kedua, penggantian. Nilai berupa uang ditambah semua biaya asuransi, biaya pengangkut, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya garansi, dan biaya lainnya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan, ekspor, pemanfaatan, JKP atau BKP tidak terwujud. Potongan harga yang tersebut dalam faktur pajak sama dengan penggantian. Yang ketiga, nilai impor dan ekspor. Nilai impor, cost ditambah insurance ditambah freight atau CIF ditambah B masuk, sementara nilai ekspor yaitu nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengekspor atau eksportir. Yang keempat, nilai lain. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015, nilai lain nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai penentuan dasar pengenaan pajak. Selanjutnya ada tarif PPN. Sesuai pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan pasal tarif PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri. Yang kedua, tarif khusus PPN ekspor 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud dan ekspor JKP. Yang ketiga, tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15%, sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang HPP ini, besar tarif PPN adalah 11% dan 12%. Selanjutnya, tarif pajak pertambahan nilai terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum, tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022. Tarif PPN 12% paling lambat dilakukan 1 Januari 2025. Tarif khusus, sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor
usaha tertentu diterapkan tarif PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dengan PMK. Pemungutan PPN. Pemungutan PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan berkewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Siapa saja yang pemungut PPN? Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, para pemungut PPN dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. 2. Pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang 3. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kita membahas tentang PPNBM. Pengertian PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada satu penyerahan barang ke produsen. Adanya PPNBM ini bertujuan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat kepada barang mewah dan melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Selain itu, PPNBM berfungsi menjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyeimbang antara konsumen penghasilan rendah dan konsumen penghasilan tinggi. Dasar-dasar hukum pengenaan PPNBM. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau Undang-Undang HPP. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai objek pengenaan PPNBM, ketentuan tarif secara umum hingga cara pemungutan pajak. Selain itu, terdapat PMK nomor 05/PMK titik 10 2022 yang mengatur PPNBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2002 ini. Dasar pertimbangan pengenaan PPNBM dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu 1. Keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi. 2. Pengendalian konsumen barang mewah. 3. Pengendalian terhadap produsen kecil atau tradisional. 4. Pengamanan penerimaan negara. Lalu ada objek pajak yang dikenakan PPNBM. Objek pajak yang dikenakan PPNBM memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Yang kedua, objek pajak umumnya hanya konsumsi oleh orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi. Yang ketiga, objek pajak hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang atau masyarakat tertentu. Keempat, objek pajak dikonsumsi demi status atau untuk menunjukkan status sosialnya. Berapa barang yang dikenakan pajak penjualan barang mewah diantaranya? 1. Kendaraan bermotor, kecuali mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara. Kedua, kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Ketiga, kelompok pesawat udara kecuali untuk keperluan negara atau angkutan
dari niaga. Keempat, kelompok balon udara. Kelima, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Keenam, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata. Lalu ada objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM. Berdasarkan karakteristik barang kena pajak yang dikenakan PPNBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria atau karakteristik objek kena PPNBM tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jenis barang yang tidak dikenakan PPNBM antaranya: 1. Barang hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau disadap langsung dari sumbernya. Kedua, barang hasil perburuan. Ketiga, barang hasil pertambangan. Keempat, saham, obligasi, dan surat berharga. Adapun subjek pajak PPNBM. Yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP yang menghasilkan atau memproduksi BKP yang terbilang mewah. Yang kedua, pengusaha yang melakukan impor barang terbilang mewah atau importir. Adapun tarif PPNBM, berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang pertama, tarif pajak penjualan atas barang mewah diterapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Lalu, adapun tarif PPNBM untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut. Yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol. Yang kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor. Yang ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan perubahan bakar solar. Keempat, tarif pajak 35% untuk minum bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Yang kelima, tarif pajak 40% untuk barang mewah yang dikonsumsi kalangan tertentu dengan penghasilan yang cukup tinggi seperti balon udara atau jenis pesawat tanpa tenaga penggerak, peluru senjata api milik pribadi, atau selain kebutuhan negara. Yang keenam, tarif pajak 50% untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak atau kecuali kebutuhan armada negara, helikopter, jet pribadi, senjata api milik pribadi, revolver, dan pistol dan lain-lain. Ketujuh, tarif pajak 75% diberlakukan pada kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum, yacht kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Adapun cara penghitungan PPNBM. Untuk menghitung besaran PPNBM, terlebih dahulu menghitung dasar pengenaan pajaknya atau DPP yang meliputi 1. Harga jual barang, 2. Biaya pengganti, ketiga nilai impor, 4. Nilai ekspor, kelima nilai lainnya. Kemudian harus mengetahui tarif PPN yang berlaku.